Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada sesi software pertemuan kedua, yaitu modul vaksin 1. Pada sesi ini terdapat deskripsi studi kasus proses produksi baby stroller. Pertama, kita akan memahami studi kasus terlebih dahulu sebelum memasuki proses pengerjaan. Untuk memudahkan teman-teman mengerjakan studi kasus, maka dapat memberikan highlight pada kata-kata yang teman-teman anggap penting. Langsung saja kita masuk ke studi kasus. Di sini terdapat pendahuluan yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia untuk saat ini tergolong cukup tinggi. Hal ini dapat berdampak pada tingginya jumlah balita yang tentu saja dapat meningkatkan kebutuhan balita, seperti salah satunya baby stroller. Salah satu pabrik yang memproduksi baby stroller itu adalah pabrik Baby Care, di mana pabrik ini mempunyai 2 lantai, terdiri dari lantai A dan lantai B. Hampir seluruh kegiatan produksi dilakukan di lantai A, sedangkan lantai B digunakan untuk pengumpulan seluruh komponen produk. Proses produksi baby stroller ini dimulai dari kedatangan bahan baku, terdiri dari kerangka stainless, spons padat, roda, dan sabuk pengikat. Kedatangan kerangka stainless dilakukan setiap jam 8 dengan jumlah sebanyak 500 unit. Kemudian kerangka stainless akan memasuki proses pemotongan menjadi 3 jenis kerangka, terdiri dari kerangka pegangan tangan, kerangka tempat bayi, dan kerangka penyangga kaki. Untuk pegangan tangan akan dibengkokkan oleh operator bernama Audrey. Kerangka tempat bayi juga akan dibengkokkan oleh operator bernama Yola, sedangkan kerangka penyangga kaki akan dipasangkan baut. Setelah ketiga jenis kerangka selesai diproses, akan dilakukan pewarnaan oleh operator bernama Sekar. Lalu seluruh kerangka akan dipisahkan kembali berdasarkan jenis kerangkanya untuk dilakukan inspeksi pada mesin yang berbeda. Kemudian akan dikumpulkan pada gudang baik yang berbeda pula, sedangkan gudang cacat untuk setiap kerangkanya itu tetap sama. Persentase barang baik dan barang cacat untuk kerangka pegangan tangan secara berturut-turut sebesar 85% dan 15%, kerangka tempat bayi sebesar 95% dan 5%, sedangkan kerangka penyangga kaki sebesar 90% dan 10%. Kemudian seluruh jenis kerangka akan dikumpulkan dalam gudang sementara 1. Selanjutnya di sini terdapat kedatangan spons padat sebanyak 500 unit, di mana material ini diasumsikan sudah berada di pabrik. Kemudian akan dilakukan pencetakan dengan output 50% untuk bagian genggaman tangan, sisanya akan diproses untuk membuat alas tidur bayi. Setelah itu, kedua jenis spons akan dibersihkan dalam satu tempat pencucian, di mana akan dilakukan penggantian air setiap 2 jam sekali dan memerlukan waktu selama 2 menit. Lalu kedua spons dipisahkan lagi dalam 2 gudang yang berbeda. Spons genggaman tangan akan dikeringkan pada mesin pengering ukuran kecil oleh operator bernama Raihan. Untuk spons alas tidur bayi akan dikeringkan pada mesin pengering besar oleh operator bernama Rara. Lalu spons yang sudah kering akan diinspeksi dengan persentase cacat sebesar 1% untuk masing-masing spons, yang kemudian untuk barang baiknya itu akan masuk ke gudang sementara 2. Selain itu, terdapat bahan baku roda yang dianggap sudah tersedia di pabrik sebanyak 400 unit. Setelah itu, roda diangkut menggunakan 1 unit transporter untuk memasuki proses inspeksi.
Inspeksi ini dilakukan oleh dua orang operator bernama Ayu dan Vinda. Kemudian dilakukan inspeksi uji kekuatan roda, di mana dari inspeksi uji kekuatan roda ini dihasilkan 20% itu barang cacat yang kemudian masuk ke gudang cacat. Sedangkan barang baik itu akan masuk ke proses pengencangan baut. Lalu roda akan masuk ke dalam gudang sementara 3 dengan melewati konveyor seperti gambar di bawah ini, teman-teman. Selanjutnya di sini terdapat bahan baku sabuk pengikat yang kedatangannya sebanyak 200 unit pada awal jam kerja. Kemudian sabuk pengikat akan diangkut oleh transporter menuju proses inspeksi yang menghasilkan 5% barang cacat dan 95% itu barang baik. Lalu barang baik akan masuk ke proses pewarnaan dengan mesin yang berbeda. Lalu semuanya akan masuk ke mesin pemasangan atribut melewati konveyor seperti gambar di bawah ini, teman-teman. Waktu proses pada pemasangan atribut itu cukup bervariasi. Nah, untuk waktunya itu terdapat pada tabel di bawah ini, teman-teman. Untuk waktu proses pemasangan atribut. Kemudian komponen di lantai A akan masuk ke pengumpulan akhir dengan menggunakan konveyor masing-masing part. Jadi baik itu kerangka, sabuk pengikat, roda, spons padat itu akan masuk ke pengumpulan akhir melalui konveyor seperti gambar di bawah ini, teman-teman. Oke, setelah kita memahami studi kasus, kita akan masuk ke pembuatan flowchart ya. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart proses produksi baby stroller. Sebelumnya, teman-teman sudah belajar ya pada modul pemodelan sistem untuk pembuatan flowchart, di mana dalam pembuatan flowchart itu menggunakan block diagram. Misalnya ada terminator, proses, decision, delay, sort, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan studi kasus. Oke, untuk flowchart proses produksi baby stroller dimulai dengan terminator mulai ya, teman-teman. Kemudian tadi disebutkan bahwa terdapat 4 bahan baku pada proses produksi baby stroller, yaitu terdapat bahan baku kerangka stainless, sabuk pengikat, roda, dan spons padat. Oke, kita mulai dari kedatangan kerangka stainless. Jadi setelah kerangka stainless sudah berada di pabrik, kemudian dilakukan proses pemotongan. Jadi di sini menggunakan blok diagram proses. Nah, pemotongan ini akan dihasilkan 3 jenis kerangka yang berbeda untuk dimasukkan ke gudang masing-masing jenis. Jadi karena dibagi ke dalam 3 jenis yang berbeda, maka di sini menggunakan blok diagram sort. Kemudian di sini dihasilkan kerangka pegangan tangan, kerangka tempat bayi, dan kerangka penyangga kaki. Kemudian kerangka pegangan tangan itu akan dilakukan proses pembengkokan, sehingga di sini menggunakan blok diagram
proses untuk proses pembengkokan kerangka pegangan tangan. Kemudian untuk kerangka tempat bayi itu juga akan dilakukan proses pembengkokan, sehingga di sini juga menggunakan blok diagram proses. Sedangkan untuk kerangka penyangga kaki itu akan dilakukan pemasangan baut, sehingga di sini juga menggunakan blok diagram proses. Setelah ketiga proses ini, maka akan masuk ke proses pewarnaan di mesin yang sama, teman-teman. Kemudian hasil pewarnaan ini akan masuk ke 3 gudang yang berbeda, sehingga di sini menggunakan blok diagram sort. Setelah itu, kerangka pegangan tangan akan dilakukan inspeksi. Jadi di sini terdapat proses inspeksi ya teman-teman, di mana dari proses inspeksi ini terdapat decision apakah terdapat barang cacat atau tidak. Apabila terdapat barang cacat, maka akan masuk ke gudang cacat kerangka, di mana untuk kerangka pegangan tangan ini terdapat 15% barang cacat yang kemudian akan masuk ke gudang cacat kerangka. Untuk barang baiknya itu sebesar 85% yang kemudian akan masuk ke gudang kerangka pegangan tangan baik. Selanjutnya di sini terdapat inspeksi kerangka tempat bayi. Jadi di sini juga menggunakan blok diagram proses. Karena di sini adalah inspeksi, maka terdapat decision apakah terdapat barang cacat atau tidak. Untuk kerangka tempat bayi di sini terdapat barang cacat sebesar 5% yang kemudian akan masuk ke gudang cacat kerangka. Sedangkan untuk barang baiknya itu sebesar 95% yang masuk ke kerangka tempat bayi baik. Di sini juga terdapat inspeksi kerangka penyangga kaki. Karena di sini proses inspeksi, maka terdapat decision apakah terdapat barang cacat atau tidak. Untuk inspeksi kerangka penyangga kaki ini dihasilkan barang cacat sebesar 10% yang kemudian akan masuk ke gudang cacat kerangka. Sedangkan untuk barang baiknya itu sebesar 90% yang kemudian masuk ke gudang kerangka penyangga kaki baik. Nah, setelah itu ketiga kerangka yang mempunyai spesifikasi baik ini akan masuk ke gudang yang sama, yaitu gudang sementara 1. Nah, selanjutnya setelah proses pada kerangka akan masuk ke proses spons padat ya teman-teman. Jadi di sini terdapat kedatangan spons padat menggunakan blok diagram proses. Kemudian spons padat itu akan dilakukan proses pencetakan, sehingga di sini juga menggunakan blok diagram proses. Nah, hasil dari pencetakan ini akan menghasilkan 2 jenis part, yaitu ada alas tidur dan genggaman tangan yang akan masuk ke gudang yang berbeda. Nah, karena di sini menghasilkan 2 jenis part yang berbeda, maka menggunakan blok diagram sort, dimana untuk pembagiannya itu 50% untuk alas tidur dan 50% untuk genggaman tangan. Setelah itu, alas tidur dan genggaman tangan itu akan masuk ke proses pencucian pada mesin yang sama.
sehingga di sini menggunakan blok diagram proses. Nah, setelah proses pencucian maka akan dipisahkan kembali berdasarkan partnya. Di sini menggunakan sort untuk dilakukan pemisahannya teman-teman. Jadi terdapat alas tidur dan genggaman tangan setelah proses pencucian tadi. Untuk genggaman tangan itu akan masuk ke proses pengeringan kecil, proses pengeringan ya yang dilakukan pada mesin pengering kecil, sehingga di sini menggunakan blok diagram proses. Setelah itu genggaman tangan akan masuk ke proses inspeksi, sehingga di sini juga menggunakan blok diagram proses. Karena di sini terdapat proses inspeksi, maka terdapat decision apakah terdapat barang cacat atau tidak. Untuk inspeksi genggaman tangan ini dihasilkan terdapat 1% barang cacat yang kemudian akan masuk ke gudang cacat. Untuk barang baiknya itu sebesar 99% yang kemudian akan masuk ke gudang sementara 2. Nah, di sini tadi juga terdapat alas tidur yang kemudian akan masuk ke proses pengeringan, di mana proses pengeringan ini dilakukan pada mesin pengering besar. Kemudian setelah alas tidur dikeringkan akan masuk ke proses inspeksi, sehingga di sini menggunakan blok diagram proses. Karena di sini adalah proses inspeksi, maka terdapat decision apakah terdapat barang cacat atau tidak pada alas tidur ini, teman-teman. Nah, dari proses inspeksi ini dihasilkan bahwa barang cacatnya itu sebesar 1% yang kemudian akan masuk ke gudang cacat yang sama dengan genggaman tangan. Untuk barang baiknya itu sebesar 99% yang masuk ke gudang sementara 2 sama dengan gudang genggaman tangan. Oke, karena pada proses ini sudah selesai, maka kita masuk ke proses selanjutnya ya teman-teman. Di sini terdapat roda. Jadi di sini terdapat blok diagram kedatangan roda ya. Blok diagram proses untuk kedatangan roda ya. Kemudian roda dilakukan proses inspeksi roda, sehingga di sini menggunakan blok diagram proses. Selanjutnya setelah inspeksi roda dilakukan proses inspeksi, yaitu inspeksi uji kekuatan roda. Dari hasil inspeksi ini terdapat keputusan teman-teman apakah terdapat barang cacat atau tidak, di mana hasil dari inspeksi uji kekuatan roda ini dihasilkan terdapat 20% barang cacat sehingga masuk ke gudang cacat roda. Sedangkan untuk barang baiknya itu sebesar 80% yang kemudian akan masuk ke gudang baik roda. Setelah itu untuk roda yang mempunyai spesifikasi baik akan masuk ke proses pengencangan baut, sehingga di sini menggunakan blok diagram proses. Setelah pengencangan baut, maka akan masuk ke gudang sementara 3, sehingga di sini menggunakan blok diagram delay. Oke, selanjutnya adalah terdapat bahan baku sabuk pengikat ya teman-teman. Jadi di sini juga menggunakan blok diagram proses. Setelah itu sabuk pengikat akan masuk ke proses inspeksi.
Sehingga di sini menggunakan blok diagram proses. Nah, karena proses inspeksi itu akan menghasilkan dua keputusan, apakah terdapat barang cacat atau tidak. Untuk inspeksi sabuk pengikat ini dihasilkan 5% itu barang cacat yang kemudian masuk ke gudang cacat sabuk. Sedangkan untuk barang baiknya itu dihasilkan sebesar 95% yang kemudian akan masuk ke gudang baik sabuk. Lalu sabuk yang mempunyai spesifikasi baik itu akan masuk ke proses pewarnaan di mesin yang berbeda. Jadi di sini karena dibagi ke dalam dua proses, sehingga menggunakan block diagram swatch. Kemudian di sini terdapat proses pewarnaan pink dan proses pewarnaan kuning, karena di studi kasus tidak disebutkan warnanya secara spesifik, maka kita dapat mengasumsikan warnanya teman-teman. Untuk di sini contohnya adalah pink dan kuning. Setelah proses pewarnaan, maka akan masuk ke proses pemasangan atribut teman-teman. Kemudian akan masuk ke gudang sementara 4. Nah, dari keempat proses ini kemudian dihasilkan masing-masing part ya, ada kerangka, kemudian ada sabuk pengikat, spons, dan roda itu akan masuk ke gudang akhir teman-teman. Jadi dari gudang sementara 2 itu akan masuk ke gudang akhir, gudang sementara 3 akan masuk ke gudang akhir, gudang sementara 4 itu juga akan masuk ke gudang akhir, serta gudang sementara 1 itu juga akan masuk ke gudang akhir. Nah, karena di sini terdapat gudang cacat roda, gudang cacat sabuk, gudang cacat spons itu tidak masuk ke gudang akhir teman-teman, melainkan sudah masuk ke terminator selesai teman-teman. Di sini juga untuk gudang kerangka cacatnya itu juga akan langsung masuk ke terminator selesai teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk gudang akhirnya itu juga akan masuk ke terminator selesai, yang menandakan bahwa flowchart itu sudah selesai prosesnya teman-teman. Oke, karena kita sudah membuat flowchart studi kasus baby stroller, maka kita akan masuk ke sesi software menggunakan Flexim 21 ya teman-teman. Oke, di sini saya juga sudah membuat model dari studi kasus baby stroller teman-teman. Nah, pada studi kasus di sini dimulai dari kedatangan kerangka stainless ya teman-teman, dimana kerangka stainless ini akan datang setiap jam 8 dengan jumlah sebanyak 500 unit. Sebelumnya di sini terdapat plane atau lantai ya teman-teman. Diasumsikan di sini adalah lantai A. Nah, untuk membuat lantai ini teman-teman bisa ke bagian plane. Nah, di sini teman-teman visual, pilih plane, kemudian drag ke sini. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Karena di studi kasus itu tidak ada
ketentuan khusus untuk ukuran lantainya, maka kita dapat mengasumsikan sendiri berapa ukuran untuk lantai A-nya, teman-teman. Di sini untuk lantai A-nya terdapat proses kedatangan kerangka stainless ya, teman-teman. Di sini kedatangan kerangka stainless. Jadi di sini menggunakan source, kita drag source ke sini. Kemudian kita ganti nama ya, teman-teman, supaya sesuai dengan studi kasusnya. Nah, kita dapat menggantinya di sini, teman-teman. Kedatangan kerangka stainless. Nah, karena di sini sudah dibuat ya, teman-teman, jadi langsung aja ke contohnya aja. Baik untuk sesi software menggunakan Flexing 21, karena objek yang digunakan dalam proses produksi baby stroller itu cukup banyak, maka saya sudah membangun model terlebih dahulu ya, teman-teman. Langkah awal pembuatan model pada Flexing 21, teman-teman dapat membuka Flexing 21, kemudian memilih new model, lalu nanti akan muncul pop-up untuk mengatur satuan yang akan digunakan seperti detik, meter, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja pengerjaan studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini dituliskan bahwa pabrik mempunyai 2 lantai, terdiri dari lantai A dan lantai B. Untuk proses produksi pada Flexing 1 ini itu dilakukan pada lantai A, teman-teman. Nah, untuk membuat lantainya itu, teman-teman dapat ke menu library, kemudian dapat menuju ke bagian visual dan pilih plane, lalu drag ke sini ya, teman-teman. Untuk ukuran plane-nya itu, karena dalam studi kasus itu tidak ditentukan secara spesifik, maka teman-teman dapat mengasumsikan ukurannya sendiri ya. Kecuali kalau di studi kasus itu terdapat ukuran tertentunya, teman-teman. Jadi teman-teman harus membuatnya sesuai ukuran tersebut.
Oke, lanjut. Proses produksi baby stroller itu dimulai dari kedatangan kerangka stainless, dilakukan setiap jam 8 dengan jumlah sebanyak 500 unit. Jadi untuk kedatangan kerangka stainless ini, teman-teman dapat menggunakan objek sort, kemudian drag ke bagian plane. Lalu untuk mengubah namanya, teman-teman dapat klik 2 kali dan mengganti nama menjadi kedatangan kerangka stainless. Kemudian untuk mendefinisikan kedatangannya itu kita dapat ke menu search di sini ya teman-teman, search. Lalu pada arrival style kita klik. Di sini terdapat 3 pilihan ya teman-teman, ada inter arrival time, arrival schedule, arrival sequence. Nah, untuk studi kasus kedatangan kerangka stainless ini kita menggunakan arrival schedule karena kedatangan tersebut termasuk kedatangan yang terjadwalkan setiap jam 8. Lalu kita klik edit table. Pada tabel ini terdapat arrival time. Arrival time-nya itu 0 teman-teman karena kedatangannya itu setiap jam 8, sedangkan pabrik itu memulai produksi itu juga jam 8, sehingga tidak ada selisih antara kedatangan kerangka stainless dengan mulainya proses produksi, sehingga di sini ditulis 0 ya teman-teman. Kemudian untuk item name-nya, teman-teman dapat mengubahnya sesuai dengan bahan bakunya. Di sini namanya adalah kerangka stainless ya teman-teman. Lalu untuk kuantitinya itu sebanyak 500 unit. Kalau sudah, kita langsung close saja. Lalu kita ke proses selanjutnya, yaitu kerangka stainless akan dilakukan pemotongan hingga menjadi 3 jenis kerangka yang terdiri dari kerangka pegangan tangan, kerangka tempat bayi, dan kerangka penyangga kaki. Jadi di sini terdapat proses pemotongan teman-teman. Karena itu proses, maka kita menggunakan prosesor. Teman-teman bisa klik prosesor lalu drag. Nah, begini ya teman-teman. Kemudian untuk mendefinisikannya itu teman-teman bisa klik 2 kali pada prosesor tersebut, lalu mengganti namanya dengan pemotongan ya. Untuk waktu prosesnya itu kita dapat melihatnya pada tabel di sini teman-teman. Proses pemotongan itu membutuhkan waktu 300 second. Jadi untuk mendefinisikan waktunya itu bisa klik 2 kali. Lalu pada bagian prosesor kita isikan pada proses time-nya itu selama 300 second ya. Lalu kalau sudah, kita close saja. Nah, untuk menghubungkan antara kedatangan kerangka stainless dengan pemotongan ini, karena sama-sama fixed resort, kita dapat menggunakan koneksi A. Untuk koneksinya itu teman-teman dapat ke bagian sini ya teman-teman. Kita pilih koneksi A, lalu kita klik pada search kedatangan kerangka stainless menuju ke prosesor untuk proses pemotongan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mengembalikan lagi ke kursor awal itu teman-teman dapat mengklik ini standard mode. Kemudian untuk proses selanjutnya itu pemotongan dihasilkan 3 jenis kerangka. Nah, untuk
kerangka tersebut itu akan masuk ke 3 gudang ini ya teman-teman. Gudang 1 untuk kerangka pegangan tangan, gudang 2 untuk kerangka tempat bayi, gudang 3 itu untuk kerangka penyangga kaki. Oke, untuk mendefinisikannya, karena dibagi menjadi 3 jenis kerangka, kita masuk ke prosesor, kemudian pada menu trigger itu kita pilih on exit ya teman-teman. Nanti di sini terdapat pilihan on exit. Kita pilih on exit, kemudian kita pilih mau apa. Misalnya di sini, ini saya silang dulu ya teman-teman. Buat contoh, kita on exit, lalu kita pilih tanda plus, pilih data, set label. Nah, di sini karena kita membaginya dalam 3 jenis kerangka, maka pada bagian value ini kita tuliskan 3 ya teman-teman pada bagian sini. Kalau misalnya dibagi menjadi 2 jenis kerangka, itu kita tulis 2, jadi sesuai dengan pembagiannya. Jadi begitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mendefinisikan outputnya itu kita bisa pilih round robin teman-teman. Jadi nanti keluar dari proses pemotongan ini untuk masuk ke gudang 1, gudang 2, dan gudang 3 itu secara bergantian teman-teman, karena di studi kasusnya itu tidak dicantumkan berapa persentasenya ya. Jadi kita dapat mengasumsikan untuk keluarannya itu menggunakan round robin. Setelah itu, pada bagian gudang 1 ini kita dapat mendefinisikan kembali teman-teman. Pada bagian on entry, nanti klik di sini ya, nanti pilih on entry, lalu klik plus di sebelah tabel tadi ya teman-teman, lalu kita isikan value-nya 5. Nah, kenapa 5? Karena kan kita mempunyai 4 bahan baku ya, dimana 4 bahan baku itu kita definisikan value-nya mulai dari 1 sampai 4. Jadi di sini kita isikan 5 untuk value-nya teman-teman. Oke, sama halnya dengan gudang 2 ya teman-teman. Kita pilih bagian trigger, kemudian on entry, lalu klik plus, dan value-nya ini 6. Nah, kenapa 6? Karena tadi kan untuk bahan baku sudah 4 dan untuk gudang satunya itu sudah menggunakan value 5. Jadi di sini diisikan value-nya 6. Begitu juga dengan kerangka 3. Kita pilih pada bagian trigger, kemudian on entry, lalu kita ubah value-nya menjadi 7. Oke, untuk selanjutnya itu pegangan tangan yang sudah dipotong akan dibentuk atau dibengkokkan oleh operator bernama Audrey. Jadi kerangka pegangan tangan akan masuk ke proses pembengkokan. Jadi teman-teman bisa drag kembali prosesornya, drag ya, kemudian kita ubah namanya menjadi pembengkokan pegangan tangan. Lalu tadi dituliskan bahwa untuk membengkokkan kerangka pegangan tangan ini dilakukan oleh operator bernama Audrey. Nah, untuk operatornya teman-teman bisa ke bagian executors, kemudian pilih operator dan drag ke lantai produksinya ya teman-teman. Nah, untuk waktu
proses pembengkokan pegangan tangan itu kita dapat melihatnya di bagian table di bawah ini teman-teman. Untuk pembengkokan pegangan tangan itu membutuhkan waktu selama 120 second. Kita definisikan di bagian prosesor, lalu proses time kita isikan 120 second. Nah, karena pada proses pembengkokan ini dilakukan oleh operator, maka kita bisa checklist pada use operator. Lalu untuk operatornya itu kita dapat tentukan namanya. Untuk menentukan namanya itu kita bisa klik bagian anak panah ke bawah ini, lalu by name operator, pilih operator namanya Audrey, kemudian select, lalu close saja teman-teman. Kemudian untuk kerangka tempat bayi itu juga akan dibengkokkan oleh operator bernama Yola. Jadi teman-teman juga drag prosesor sini ya teman-teman, lalu mengubah namanya menjadi pembengkokan kerangka tempat bayi. Untuk waktunya kita bisa lihat di bagian tabel di bawah ini. Pembengkokan kerangka tempat bayi membutuhkan waktu 180 second. Kita definisikan pada bagian prosesor, proses time, lalu isikan 180 second. Kemudian karena tadi pembengkokan itu dilakukan oleh operator bernama Yola, maka kita checklist use operator. Kemudian pada bagian operator kita dapat menentukan nama operatornya by name, pilih operator, lalu cari operator bernama Yola, lalu select. Kemudian untuk proses selanjutnya itu adalah kerangka penyangga kaki itu akan dipasangkan baut ya. Jadi untuk penyangga kaki itu kita bisa drag prosesor, lalu menggantinya menjadi pemasangan baut penyangga kaki. Kemudian untuk waktu prosesnya kita dapat melihatnya pada tabel di bawah ini teman-teman. Pembengkokan kerangka penyangga kaki itu membutuhkan waktu 180 second. Jadi kita dapat mendefinisikannya pada bagian prosesor, kemudian pada bagian proses time kita isikan 180. Nah, karena kita tidak menggunakan operator, maka tidak di checklist ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah ketiga jenis kerangka selesai diproses, maka dilakukan pewarnaan oleh operator bernama Sekar. Jadi setelah dibengkokkan untuk pegangan tangan dan kerangka tempat bayi, kemudian untuk pemasangan baut penyangga kaki juga sudah dilakukan, maka kita masuk ke proses pewarnaan. Untuk proses pewarnaan, teman-teman bisa menggunakan objek prosesor, lalu drag, kemudian mengganti namanya dengan pewarnaan. Kemudian karena menggunakan operator, maka kita checklist use operator, lalu menentukan namanya bagian by name, operators, pilih operator bernama Sekar, lalu select. Kemudian untuk waktu prosesnya kita dapat melihat di bagian bawah sini teman-teman. Untuk pewarnaan membutuhkan waktu 420 second. Jadi untuk mendefinisikannya, kita ke bagian prosesor, lalu proses time-nya kita isikan 420 second. Oh iya teman-teman, untuk
koneksi antara fixed resource dengan task executors itu menggunakan koneksi S ya teman-teman. Jadi tadi di sini membengkokkan pegangan tangan itu membutuhkan operator, jadi kita menggunakan koneksi S. Untuk koneksi S teman-teman dapat menuju ke bagian sini, lalu klik connect center port S, lalu teman-teman bisa menghubungkannya dari pembengkokan pegangan tangan ke operatornya. Kemudian sama halnya dengan pembengkokan kerangka tempat bayi ya teman-teman, dihubungkan menggunakan konektor S untuk pembengkokan kerangka tempat bayi ke task executor operator Yola. Oke, selanjutnya sama halnya juga dengan proses pewarnaan ini ya teman-teman. Kita menggunakan konektor S untuk menghubungkan pewarnaan dengan operator SCAR. Setelah proses pewarnaan, maka kerangka akan dipisahkan kembali berdasarkan jenis kerangkanya untuk dilakukan inspeksi pada mesin yang berbeda. Nah, kita masukkan dulu ke gudang masing-masing kerangka ya teman-teman untuk mendefinisikannya. Kita bisa ke bagian output, lalu di sini kita pilih port by case ya teman-teman. Kemudian untuk definisinya, karena terdapat 3 jenis kerangka, maka karena di awal kita sudah mendefinisikannya dengan value 5, 6, dan 7, maka kita isikan juga di bagian casing-nya teman-teman. Case 5, case 6, dan case 7. Untuk portnya itu kita bisa sesuaikan sama yang tadi ya teman-teman. Untuk pegangan tangan itu case 5 sehingga kita ke port 1. Untuk kerangka tempat bayi itu case-nya 6 sehingga kita ke port 2, dan untuk penyangga kaki itu case 7 sehingga kita ke port 3. Untuk melihat port apakah sudah benar atau belum itu kita bisa ke bagian port lalu output port. Nah, sudah benar ya teman-teman. Untuk pegangan tangan itu port 1, kerangka tempat bayi itu port 2, dan penyangga kaki itu port 3. Oke, setelah itu karena bagian pewarnaan ini dibagi menjadi 3 jenis kerangka seperti awal tadi ya teman-teman, maka dimasukkan ke gudang masing-masing. Setelah itu masuk ke proses inspeksi. Inspeksinya itu juga di mesin yang berbeda ya teman-teman. Untuk inspeksi pegangan tangan itu kita membutuhkan waktu di sini. Inspeksi pegangan tangan membutuhkan waktu 60 second. Jadi kita definisikannya di sini. Proses time-nya kita isikan 60 second. Lalu sama halnya dengan inspeksi kerangka tempat bayi itu juga membutuhkan waktu proses 60 second. Begitu juga dengan inspeksi kerangka penyangga kaki. Kita langsung aja ya teman-teman. Untuk proses time-nya itu kita isikan bagian prosesor, kita isikan pada proses time-nya 60 second, sama halnya dengan penyangga kaki. Kita isikan proses time-nya 60 second juga. Setelah itu
dituliskan ya teman-teman, setelah memasuki proses inspeksi maka akan disimpan di gudang masing-masing kerangka. Kemudian di sini terdapat persentase teman-teman antara barang baik dengan barang cacat. Untuk inspeksi pada kerangka pegangan tangan itu menghasilkan barang baik 85% dan barang cacat sebesar 15%. Untuk mendefinisikannya itu kita dapat klik 2 kali pada inspeksi pegangan tangan. Lalu untuk outputnya itu kita bisa pilih random, lalu by percentage. Kemudian kita dapat mendefinisikannya. Untuk barang baiknya tadi kan tertulis 85% menuju ke port 1, di mana port 1 ini adalah gudang baik pegangan tangan. Lalu untuk 15%-nya itu adalah barang cacat yang akan masuk ke port 2, di mana port 2 ini adalah gudang cacat kerangka. Kemudian untuk inspeksi kerangka tempat bayi itu menghasilkan barang baik sebesar 95% dan barang cacat sebesar 5%. Nah, untuk mendefinisikannya, kita klik 2 kali pada inspeksi kerangka tempat bayi. Lalu pada bagian output kita pilih random by percentage. Kemudian kita mendefinisikannya. Untuk barang baik itu sebesar 95% menuju ke port 1, di mana port 1 ini adalah gudang baik kerangka tempat bayi. Lalu 5% itu masuk ke port 2, di mana port 2 ini adalah gudang cacat kerangka. Kemudian untuk kerangka penyangga kaki itu dihasilkan persentase barang baik itu sebesar 90% dan persentase barang cacat itu sebesar 10%. Kita dapat mendefinisikannya dengan klik 2 kali pada inspeksi penyangga kaki. Lalu pada bagian output kita bisa pilih random by percentage. Lalu untuk mendefinisikannya kita pada persentase barang baiknya itu sebesar 90% menuju ke port 1, di mana port 1 itu adalah gudang baik penyangga kaki. Kemudian 10%-nya itu akan masuk ke port 2, di mana port 2 itu gudang cacat kerangka. Nah, kemudian dituliskan di sini seluruh jenis kerangka akan dikumpulkan dalam gudang sementara 1. Nah, jadi dari gudang baik pegangan tangan, gudang baik kerangka tempat bayi, dan gudang baik penyangga kaki itu akan masuk ke gudang sementara 1, teman-teman. Nah, kemudian proses selanjutnya itu adalah terdapat kedatangan spons padat sebanyak 500 unit, di mana material itu diasumsikan sudah berada di pabrik. Oke, kita menuju ke spons padat. Nah, sama halnya dengan kerangka stainless tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa drag source, kemudian masukkan ke lantai produksi, kemudian klik 2 kali untuk mengubah nama. Kita dapat mengubahnya di bagian sini menjadi kedatangan spons padat. Lalu untuk mendefinisikan kedatangan bahan bakunya, kita dapat ke bagian source. Lalu arrival style-nya kita pilih arrival sequence. Kenapa arrival sequence? Karena diasumsikan tadi bahan baku sudah berada di pabrik kan ya teman-teman. Jadi kita pilih arrival sequence. Kemudian kita edit table. Untuk item name-nya teman-teman dapat mengubahnya menjadi spons padat. Lalu untuk quantity-nya itu sebesar
500 unit sesuai dengan studi kasus ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa close saja. Lalu kita ke proses selanjutnya, yaitu spons padat akan dilakukan pencetakan dengan output sebesar 50% untuk bagian genggaman tangan. Kemudian sisanya diproses untuk membuat alas tidur bayi. Jadi di sini dibagi menjadi dua bagian ya teman-teman. Untuk mendefinisikannya, kita bisa ke prosesor pencetakan spons, lalu ke bagian prosesor, ke bagian output kita bisa pilih random by percentage. Kemudian untuk mendefinisikannya tadi kan dibagi menjadi dua, di mana persentasenya itu masing-masing 50% ya teman-teman. Jadi untuk 50% itu masuk ke port 1, di mana port 1 itu untuk gudang genggaman tangan, lalu 50%-nya lagi itu masuk ke gudang alas tidur bayi, yaitu port 2 ya teman-teman. Nah, di sini. Kemudian karena dibagi menjadi dua jenis yang berbeda, maka kita bisa ke bagian trigger, lalu pilih on exit. Kemudian untuk mendefinisikannya itu kita bisa pilih set label and color. Lalu kita isikan dua di bagian sini ya teman-teman, karena kita menjadi dua, kita mengubahnya menjadi dua jenis yang berbeda. Kalau sudah, kita close saja. Kemudian setelah pencetakan spons, maka akan dibersihkan pada satu tempat pencucian yang sama teman-teman. Jadi dari gudang genggaman tangan dan gudang alas kaki itu akan masuk ke proses pencucian pada mesin yang sama. Untuk proses pencucian ini menggunakan maintenance ya teman-teman. Jadi dilakukan setiap 2 jam sekali dan memerlukan waktu selama 2 menit. Nah, untuk mendefinisikannya itu kita dapat ke bagian toolbox, lalu klik plus, kemudian pilih MTBF MTTR, karena saya sudah membuatnya, jadi langsung saja ke sini ya teman-teman. Setelah memilih MTBF MTTR, maka kita dapat memilih objeknya yang akan dilakukan maintenance teman-teman. Jadi di sini tadi adalah prosesor bagian pencucian. Kita cari bagian pencucian. Nah, ini ya teman-teman. Lalu klik select. Kemudian pada bagian function, karena tadi kan dilakukan setiap 2 jam sekali dan memerlukan waktu 2 menit. Jadi untuk first failure time kita isikan 7200. Jadi 2 jam setelah proses produksi dimulai ya teman-teman. Karena 2 jam setelah produksi dimulai, maka 3600 dikalikan 2 jadinya 7200. Kemudian untuk downtime-nya ini adalah the time to repair. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk penggantian air teman-teman. Tadi kan dituliskan selama 2 menit. Jadi kita isikan di sini 2 kali 60 detik jadi 120. Kemudian untuk time-nya, time di sini adalah the time from end of last repair to start of next failure. Jadi di sini adalah
selang waktu yang digunakan untuk melakukan maintenance. Jadi setiap 2 jam ya teman-teman. Jadi waktunya adalah 7.200. Nah, kalau sudah, kita klik apply aja, lalu klik OK. Oh ya teman-teman, untuk tadi waktu prosesnya pada bagian pencetakan spons kita definisikan terlebih dahulu ya. Pencetakan spons itu membutuhkan waktu selama 300 second. Caranya sama dengan yang tadi ya teman-teman, kita ke bagian prosesor, lalu proses time yang kita isikan 300 second. Kemudian untuk pencuciannya itu membutuhkan waktu 120 second. Kita klik 2 kali pada bagian pencucian, lalu isikan 120 pada proses time. Oke, setelah itu dari proses pencucian maka akan dialirkan ke 2 gudang sesuai dengan jenis kerangkanya ya teman-teman. Nih, lalu kedua spons dipisahkan lagi ke dalam 2 gudang yang berbeda. Jadi di sini terdapat gudang genggaman tangan dan gudang alas tidur. Untuk mendefinisikannya, kita bisa ke bagian output, lalu pilih part by case ya. Kemudian untuk definisi dari part by case ini, kita bisa isikan pada case yang pertama itu adalah 8 part 1 yaitu genggaman tangan, dan case yang kedua itu nilainya 9 untuk part 2 yaitu alas kaki. Oh ya, untuk pendefinisian case tadi itu kita lakukan di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Oke, selanjutnya spons genggaman tangan akan dikeringkan pada mesin pengeringan ukuran kecil oleh operator bernama Rayhan. Jadi dari gudang genggaman tangan ini akan masuk ke proses pengeringan pada mesin pengering kecil yang dilakukan oleh operator bernama Rayhan. Jadi di sini kita bisa mengubah namanya menjadi pengeringan kecil. Lalu untuk mendefinisikan operatornya itu kita dapat checklist bagian use operator. Lalu pada bagian operator kita dapat menentukan namanya, yaitu pilih operator bernama Rayhan. Ini ya teman-teman, lalu klik select, kemudian selesai. Sama halnya dengan alas tidur ya teman-teman, itu akan dilakukan proses pengeringan juga pada mesin pengering besar. Kita dapat mendefinisikannya menggunakan use operator, dan kita tentukan namanya itu adalah operator bernama Rara. Ini ya teman-teman, lalu klik select. Untuk waktunya kita dapat melihat di tabel berikut teman-teman. Untuk pengeringan kecil itu membutuhkan waktu 60 second, sedangkan pengeringan besar itu membutuhkan waktu 120 second. Jadi untuk waktunya kita bisa isikan pada bagian prosesor, lalu proses time-nya kita isikan 60 second. Untuk pengeringan besar kita bisa definisikan pada bagian proses time-nya itu 120 second. Setelah memasuki proses pengeringan, selanjutnya adalah proses inspeksi.
dengan persentase cacatnya itu sebesar 1% untuk masing-masing spons. Jadi di sini terdapat inspeksi genggaman tangan dan inspeksi alas tidur ya teman-teman. Untuk waktu prosesnya itu, untuk inspeksi genggaman tangan membutuhkan waktu proses 30 second, sedangkan untuk inspeksi alas tidur itu sama, membutuhkan waktu selama 30 second. Kita isikan di sini ya teman-teman. Pada bagian prosesor, kemudian proses time kita isikan 30 second. Sama halnya dengan inspeksi alas tidur. Pada bagian prosesor kita isikan 30 second pada proses time. Lalu tadi disebutkan bahwa barang cacatnya itu sebesar 1%, maka kita dapat mendefinisikannya itu pada bagian output, lalu center portnya kita pilih random by percentage. Kemudian untuk 99% itu adalah barang baik yang kemudian akan masuk ke port 1, di mana port 1 itu adalah gudang sementara 2, sedangkan 1%-nya itu adalah barang cacat yang akan masuk ke port 2, di mana port 2 itu adalah gudang cacat genggaman tangan. Sama halnya dengan inspeksi alas tidur, kita definisikannya untuk center port itu kita pilih random by percentage, lalu 99% itu adalah barang baik yang masuk ke port 1, di mana port 1 itu adalah gudang sementara 2. Kemudian 1%-nya itu adalah port 2, di mana port 2 itu adalah gudang cacat alas tidur. Nah ini ya teman-teman, jadi pada gudang cacat yang sama dan gudang sementara 2 itu untuk barang baiknya. Kemudian lanjut ke proses produksi selanjutnya, itu adalah ini, terdapat bahan baku roda yang dianggap sudah tersedia di pabrik sebanyak 400 unit. Jadi di sini terdapat kedatangan roda. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, kita pilih sort, lalu drag ke lantai produksi, kemudian kita definisikan. Pada bagian source, kita pilih arrival style-nya itu adalah arrival sequence. Kenapa arrival sequence? Karena tadi roda itu sudah berada di pabrik ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa isikan untuk item name-nya itu adalah roda. Quantity-nya, ini item name-nya itu adalah roda. Untuk kuantitinya itu sebesar 400 unit. Kemudian setelah kedatangan roda tersebut, maka akan dihantarkan menggunakan 1 unit transporter memasuki proses inspeksi. Jadi di sini menggunakan task executors transporter ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat pilih transporter lalu drag ke lantai produksi. Kemudian untuk mendefinisikannya itu kita dapat menuju ke bagian output, lalu checklist use transport. Untuk mendefinisikan namanya itu kita bisa pilih object by name, direct,
lalu kita pilih transporter 1, lalu klik select. Setelah kedatangan roda, maka akan dilakukan proses inspeksi, di mana inspeksi ini dilakukan oleh 2 orang operator bernama Ayu dan Vinda. Jadi di sini menggunakan prosesor untuk inspeksi. Sebentar, ini kurang ya teman-teman. Jadi di sini terdapat inspeksi roda terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat inspeksi roda. Kita ubah namanya jadi inspeksi roda. Lalu, karena pada inspeksi roda ini mempunyai 2 operator atau dilakukan oleh 2 operator, maka kita gunakan dispatcher teman-teman untuk mengendalikan 2 operator ini. Untuk dispatcher, teman-teman dapat menuju ke task executors, lalu pilih dispatcher dan drag ke lantai produksi ya teman-teman. Kemudian untuk koneksinya antara inspeksi roda ke dispatcher itu adalah menggunakan menggunakan koneksi S. Lalu untuk dispatcher ke operator Ayu dan operator Vinda ini menggunakan koneksi A. Kemudian untuk mendefinisikan kerja dari operator tersebut, kita bisa pilih ke dispatcher. Kemudian pastunya kita pilih ke round robin ya teman-teman. Nah begitu. Jadi nanti dari inspeksi roda ke proses selanjutnya, yaitu inspeksi kekuatan roda, itu antara operator Ayu dan operator Vinda itu menjalankan tugasnya secara bergantian. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah inspeksi roda, maka akan dilakukan inspeksi uji kekuatan roda. Ini teman-teman, menggunakan prosesor untuk inspeksi kekuatan roda. Untuk waktunya, untuk waktu inspeksi roda tadi membutuhkan waktu selama 60 second. Sedangkan untuk inspeksi kekuatan roda itu membutuhkan waktu 180 second ya teman-teman. Jadi kita definisikan untuk inspeksi rodanya itu membutuhkan waktu 60 second. Sedangkan untuk inspeksi kekuatan roda itu 180 second. Oke, selanjutnya di sini setelah dilakukan inspeksi kekuatan roda dihasilkan barang cacatnya itu sebesar 20% teman-teman, yang kemudian akan masuk ke gudang cacat. Sedangkan sisanya itu adalah barang baik yang kemudian akan masuk ke gudang baik roda. Jadi untuk mendefinisikannya kita bisa ke bagian output, lalu center portnya kita pilih random by percentage. Kemudian untuk mendefinisikannya 80% itu menuju ke port 1, di mana port 1 itu adalah gudang baik roda. Kemudian 20% itu menuju ke port 2, di mana port 2 itu adalah gudang cacat roda. Ini ya teman-teman. Setelah itu barang baik akan masuk ke proses pengencangan baut. Nah, di sini barang baik akan masuk ke proses pengencangan baut. Untuk proses pengencangan baut sendiri membutuhkan waktu
25 second. Kita definisikan. Pada bagian prosesor, kita isikan 25 second pada proses time. Kemudian, dari pengencangan baut, maka masuk ke gudang sementara 3 dengan melewati konveyor seperti gambar berikut. Jadi, dari pengencangan baut ke gudangnya itu menggunakan perantara konveyor, teman-teman, dengan bentuknya itu adalah seperti gambar ini. Nah, untuk membuat konveyor itu kita bisa menuju ke konveyor, lalu untuk pilihannya itu adalah ada straight, sama curve. Dimana di sini untuk konveyor pertama itu menggunakan straight, lalu untuk bagian selanjutnya itu menggunakan curve. Jadi teman-teman dapat mencoba bagaimana sih untuk membuat bentuk yang seperti ini dengan dua jenis konveyor tadi ya teman-teman, ada straight sama curved. Lalu untuk koneksinya itu antara prosesor dengan konveyor itu menggunakan koneksi A, teman-teman. Oke, selanjutnya sabuk pengikat itu dengan kedatangan itu sebanyak 200 unit pada awal jam kerja. Jadi terdapat kedatangan sabuk pengikat dengan kedatangannya itu pada awal jam kerja. Jadi kita pilih arrival schedule, lalu editable-nya di sini arrival time-nya 0 dan quantity-nya itu sebanyak 200. Kemudian sabuk pengikat itu akan diangkut oleh transporter menuju proses inspeksi. Jadi untuk mengantarkan sabuk pengikat ke proses inspeksi itu membutuhkan satu operator. Jadi teman-teman bisa drag transporter, lalu definisikan. Untuk mendefinisikannya sama seperti tadi, kita ke bagian output, lalu use transport, dan objek name-nya kita pilih transporter 2, lalu select ya teman-teman. Kemudian terdapat proses inspeksi sabuk pengikat, di mana untuk waktunya itu inspeksi sabuk pengikat membutuhkan waktu 180 second. Maka kita definisikan waktu prosesnya pada prosesor, kemudian isikan 180 pada proses time. Kemudian dari proses inspeksi ini menghasilkan 5% barang cacat dan 95% itu barang baik dengan melewati konveyor seperti gambar di bawah ini. Jadi untuk menuju ke gudang baik maupun gudang cacat itu melewati konveyor, teman-teman. Baik, untuk menghantarkan barang cacat ke gudang cacat serta untuk menghantarkan barang baik ke gudang baik sabuk pengikat itu melalui konveyor, teman-teman, dengan bentuknya itu seperti ini. Jadi untuk yang di sini menggunakan konveyor straight, kemudian selanjutnya menggunakan konveyor curve. Oke, selanjutnya lalu barang baik akan masuk ke
proses pewarnaan dengan mesin yang berbeda berdasarkan warnanya. Jadi, untuk sabuk pengikat yang mempunyai spesifikasi bagus tadi masuk ke proses pewarnaan teman-teman, di mana terdapat dua mesin pewarnaan yang berbeda. Nah, di sini diasumsikan pewarnaan pink dan pewarnaan kuning. Untuk mendefinisikannya, kita klik dua kali pada gudang baik. Lalu untuk outputnya kita bisa pilih round robin, jadi bergantian untuk mengisi ke mesin pewarnaan kuning dan mesin pewarnaan pink. Kemudian lalu semuanya akan masuk ke mesin pemasangan atribut dengan melewati konveyor seperti gambar berikut ini. Jadi dari proses pewarnaan menuju ke pemasangan atribut melewati konveyor seperti ini teman-teman. Kemudian untuk waktu prosesnya, untuk pewarnaan kuning itu selama 60 menit sama halnya dengan pewarnaan pink. Lalu untuk pemasangan atribut itu menggunakan expert fit. Sebentar, kita definisikan dulu pada bagian pewarnaan pink. Lalu proses time-nya kita isikan 60 second sama halnya dengan pewarnaan pink. Untuk proses time-nya kita isikan 60 second. Lalu untuk pemasangan atribut ini membutuhkan waktunya, proses time-nya itu menggunakan expert fit, hasil expert fit teman-teman. Jadi teman-teman bisa copy waktu ini, waktu proses pemasangan atribut ya teman-teman, di copy, kemudian pilih statistik, kemudian expert fit, ditunggu dulu ya teman-teman. Nah, ini tampilan expert fit-nya ya teman-teman. Kemudian klik new, fit distribution to data, lalu OK, lalu klik analyze, pilih data, lalu enter data, enter or edit data values, klik apply, lalu pilih paste add and from clipboard. Jadi waktu proses yang sudah di copy tadi akan di paste di sini teman-teman. Lalu klik OK, yes. Kemudian pada data summary tabel ini klik done. Kemudian kita pilih model automated fitting, lalu klik done. Kemudian pilih application, simulation representation, kemudian pilih simulation software-nya itu adalah FlexSim. Kemudian apply. Nah, di sini sudah dihasilkan waktu proses pemasangan atributnya ya teman-teman. Yang di sini kita langsung klik saja, lalu copy, lalu pilih copy selected portion, lalu OK, klik done. Lalu kita kembali lagi ke bagian pemasangan atribut ya teman-teman. Untuk proses time-nya kita isikan hasil expert fit tadi. Ini ada Johnson bounded ya teman-teman. Nah, setelah itu
untuk sabuk pengikatnya itu akan masuk ke gudang sementara 4. Kemudian komponen di lantai A akan masuk ke pengumpulan akhir dengan menggunakan konveyor untuk masing-masing part. Jadi dari gudang sementara 1, gudang sementara 4, gudang sementara 3 dan gudang sementara 2 itu akan masuk ke pengumpulan akhir teman-teman dengan bentuk konveyor seperti ini, sesuai dengan studi kasus ya teman-teman. Oke, untuk model proses produksi baby strollernya kita sudah jadi ya teman-teman. Kita langsung definisikan waktunya ya teman-teman. Kita ke toolbox, kemudian klik plus, lalu timetable, pilih timetable. Kemudian pada timetable ini kita masukkan semua objeknya ya teman-teman. Kemudian pada bagian table kita pilih modenya daily repeat. Lalu untuk definisiin waktu istirahatnya itu kita bisa klik di sini, lalu di drag gitu ya teman-teman. Jadi atau bisa juga kita ganti di sini, mulai dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian untuk down state-nya itu kita pilih schedule down, karena ini waktu istirahat ya teman-teman. Jadi untuk blok penuh atau blok merah ini merupakan schedule down-nya. Untuk warna putih ini adalah waktu operasinya. Kalau sudah, kita klik apply, lalu oke. Nah, sudah terdefinisi teman-teman untuk schedule down-nya. Kemudian kita menuju ke rantainya teman-teman. Kita pilih arah panah ke bawah ini. Kemudian display mode-nya kita pilih date and time. Lalu stop time-nya kita atur ke jam 4 sore ya teman-teman, karena proses produksinya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, sudah. Kalau sudah, ini udah jadi ya teman-teman untuk modelnya. Lalu kita bisa menjalankan model. Nah, untuk mempercepat proses jalannya model itu kita dapat mempercepatnya pada bagian run speed ini teman-teman. Nah, nanti kan semua part akan masuk ke gudang pengumpulan akhir ini teman-teman. Oke, kemudian untuk flexing report-nya teman-teman bisa pilih file. Kalau di sini belum ada report and statistik, teman-teman bisa klik file, lalu pilih global preference. Sebentar teman-teman. Nah, setelah itu pilih customize toolbar, lalu pilih report and statistik ini ya teman-teman, lalu klik add, kemudian apply, oke. Nah, nanti akan muncul di sini teman-teman untuk report and statistiknya. Kemudian untuk melihat hasil dari simulasi ini, teman-teman bisa
pilih gambar report and statistik. Kemudian pada bagian summary report ini sudah terisi ya teman-teman, ada stat content, content min, content max, dan lain sebagainya, dimana kita itu pada bagian standar atributnya itu kita memilih current content teman-teman untuk menghasilkan atributnya seperti ini. Kemudian klik OK. Sebentar, sebelumnya kita klik generate report terlebih dahulu, lalu nanti akan muncul Excel begitu teman-teman. Karena lama nanti hasilnya itu nanti akan muncul di Excel tersebut ya teman-teman, untuk stat content min untuk masing-masing objek. Sama halnya dengan state report teman-teman, nanti teman-teman pilih bagian state report, kemudian memilih apa saja yang akan dimasukkan pada state report, lalu klik generate report, nanti juga akan muncul Excel-nya begitu teman-teman. Atau teman-teman juga bisa langsung melihatnya pada bagian dashboard dengan add blank dashboard. Kemudian di sini terdapat banyak pilihan teman-teman yang akan teman-teman lihat hasilnya. Misalnya kita pilih state, kita klik lalu drag ke bagian dashboard. Kemudian klik 2 kali. Kemudian kita masukkan objeknya. Sebentar teman-teman. Pada bagian option kita pilih objeknya ya teman-teman. Misalnya objeknya itu prosesor, semua prosesor. Kemudian kita pilih select. Nah, di sini nanti sudah ada parameter yang akan diukur, misalnya ada idle, processing, block, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita klik reset, lalu run model. Nah, kalau sudah nanti dapat terlihat di sini teman-teman untuk hasilnya. Seperti untuk pemotongan ini paling besar adalah processingnya, kemudian untuk pembengkokan pegangan tangan itu paling besar adalah bagian bloknya dan lain sebagainya. Yang kemudian teman-teman analisis untuk pengerjaan tugas analisis ya teman-teman. Oke, untuk sesi software sampai di sini dulu ya teman-teman. Semangat untuk mengerjakan tugas analisisnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.